Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izinkan saya bertanya. Bolehkah wanita pergi ziarah ke makam Imam Husain alaihissalam di kota Karbala? Dan apa ganjaran dan pahalanya? Atas jawaban Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Amirah yang telah menyampaikan pertanyaannya seputar masalah hukum berziarah bagi wanita dan pahala berziarah kepada Imam Husain alaihissalam di kota Karbala di Irak. Jawaban yang bisa saya berikan adalah bahwa mengenai hukum berziarah bagi wanita ke makam para wali Allah, para aulia Allah yang hakiki tentunya sudah sangat jelas, yaitu dibolehkan secara hukum awali. Sebagaimana kaum lelaki dibolehkan berziarah ke makam Imam Husain, makam Imam Ali, Imam Hasan, Imam Ja'far Shadiq dan yang lainnya, ke makam para wali Allah itu, maka para wanita pun dibolehkan berziarah ke makam mereka. Bahkan bagi laki-laki dan wanita dianjurkan untuk menziarahi mereka dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum fikih. Misalnya kalau wanita itu bersuami, maka sebaiknya mengajak suaminya untuk berziarah ke makam Imam Husain alaihissalam di Karbala. Dan jika tidak memiliki suami, tentu mengajak ayahnya atau kakaknya, dan tidak mengabaikan atau tidak meremehkan dan merendahkan kewajiban-kewajiban yang lain, memperhatikan keamanannya, kesehatan, perbekalan, dan lain sebagainya. Dan apabila wanita itu bersuami dan ingin berangkat tanpa suami, tentu dengan seizin suaminya, wajib mendapat izin dari suaminya. Karena itu, untuk bisa berziarah ke makam Imam Husain alaihissalam ketika memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam hukum fikih, dibolehkan bahkan dianjurkan. Seperti contoh misalnya Sayyidah Fatimah Zahra salamullahi alaiha senantiasa berziarah ke makam ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zahra Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu seluruh wanita seluruh alam, senantiasa memberikan contoh berziarah ke makam ayahnya Rasulullah. Juga Sayyidah Zainab salamullahi alaiha yang makamnya di Syria sering berziarah ke makam abangnya Imam Husain alaihissalam, dan beliau sebagai pembawa berita tragedi Karbala. Jadi secara singkat bahwa wanita itu dibolehkan berziarah ke makam para wali Allah, bahkan dianjurkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan, juga para ulama membolehkannya. Kemudian mengenai pertanyaan kedua, pahala berziarah ke makam Husain alaihissalam, saya akan bacakan dari kitab Nurul Ain fil Mashyi ila Ziyarati Qabril Husain, ta'alif Syekh Muhammad Hasan al-Istihbanati, terbitan Muassasah Al-A'lami lil Matbu'at Beirut. Kitab ini cukup tebal, mencapai hampir 600 halaman, yang seluruh isinya adalah hadis-hadis dari Rasulullah, dari para ma'asumin terkait masalah ziarah ke Imam Husain alaihissalam dan ziarah di hari Arba'in. Pada halaman 12, An Jabir al-Makfuf an Nabi As-Samit qala sami'tu Aba Abdillah alaihissalam wa huwa yaqul man ata qabral Husain alaihissalam masyian kataballahu lahu bikulli khutbatin alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyi'atin wa rafa'alahu alfa darajatin. Artinya Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, gurunya Imam Hanafi dan Imam Maliki, kedua mazhab ahli sunnah, dan ribuan murid yang lain, berkata barang siapa menziarahi Imam Husain alaihissalam dengan berjalan kaki, maka Allah akan mencatat pahala baginya setiap langkahnya itu 1000 kebaikan, dan Allah akan menghapus dosa-dosanya 1000 dosa, dan Allah akan mengangkat derajatnya 1000 derajat.
ini khusus pahala berjalan kaki. Karena memang khusus hari Arba'in Imam Husain alaihissalam itu terdapat pahala berziarah dengan berjalan kaki menuju ke makam beliau di Karbala. Hadis yang lain pada halaman 13, an Qudamah bin Malik an Abi Abdullah alaihissalam, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, man zaral Husain alaihissalam muhtasiban la ashran wala batiran wala riya'an wala sum'atan muhisat anhu dhunubuhu kama yumahhasu thabu fil ma'i fala yabqa alaihi danasun. Artinya, barang siapa yang menziarahi Imam Husain alaihissalam dengan penuh keimanan, penuh keyakinan beliau sebagai imam yang sah, yang datang dari Allah dan Rasulnya, juga tidak congkak, tidak menyombongkan diri, tidak ada riya dalam dirinya, juga tidak ada sum'ah, yaitu ingin didengar, ingin tenar, maka pahalanya adalah dia akan dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana baju dibersihkan dari kotoran di dalam air sehingga tidak tersisa lagi kotoran dari baju itu. Wa yuktabu lahu bi kulli khutwatin hajjatan, dan setiap langkahnya itu akan berikan satu kali haji. Wa kullama rafa'a qadaman umratan, setiap melangkahkan kaki akan berikan pahala umrah. Kalau kita melihat pahala begitu banyaknya berziarah ke Husain alaihissalam, maka betapapun besarnya pahala, seberapapun, sebanyak apapun surga yang Allah berikan, itu masih terbatas. Sementara rahmat Allah, karunia Allah, kenikmatan Allah dan surga Allah itu tidak terbatas. Jadi yang Allah akan berikan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah miliki yang sangat tidak terbatas. Demikianlah pembahasan atau jawaban seputar masalah hukum ziarah bagi wanita dan pahala berziarah Imam Husain alaihissalam yang pada hari ini kita saksikan pada penziarah ke makam Husain alaihissalam hari Arba'in ini bisa mencapai lebih daripada 30 juta orang dari berbagai macam kota dan negara, sampai dari Vatikan, dari Roma, dari India dan lain sebagainya, termasuk banyak dari ikhwan akhwat kita dari Indonesia dan dari berbagai macam agama dan aliran, dari agama Kristen ada, agama Buddha, agama Hindu, Sikh dan lain sebagainya, dan juga tidak sedikit ahlus sunnah yang berziarah dari Irak, dari Syria, dari berbagai macam negara, sehingga nanti Imam Husain alaihissalam menjadi poros wahdah dan ukhuwah bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Itu karena cucu Rasulullah ini pemimpin ya atau penghulu pemuda ahli surga, betul-betul syahid dengan sangat mengenaskan, sangat keji, dan kita lihat sejarahnya begitu bersinar sehingga akan menebarkan kebenaran dan hak di seluruh dunia insyaallah. Itu saja dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.